para kekasih, tema kita adalah ada 3 momentum. Katakan, ada 3 momentum ilahi yang harus saya miliki supaya hidup saya dahsyat. Ya, jadi momentum itu adalah saat yang historik, saat yang istimewa, yang bersejarah. Itu momentum kita. Saudara, seperti saya makan pagi umpamanya jam 8, itu bukan momentum. Itu adalah waktu makan, ya, breakfast time. Cuma time saja. Tetapi kalau momentum ini sesuatu yang bersejarah. Ya, momentumnya saudara mendapati satu kedudukan yang tinggi, promosi saudara. Wah, kalau sampai saudara tidak masuk kerja hari itu, saudara engkau punya momentum untuk bisa naik pangkat, diambil oleh orang lain. Nah, ini momentum, saudara. Jadi, mempunyai hasil sambungan yang dahsyat, itu namanya momentum. Jadi, momentum ini adalah awal titik awalnya. Itu adalah saatnya, kairosnya Allah. Kalau saya dan saudara tidak memiliki kairos Allah dalam 3 momentum ini, saudara, maka hidup saya biasa aja, tidak dahsyat. Boleh saya tahu siapa di antara kita dan juga di rumah Anda yang ingin hidupnya dahsyat? Mohon lambaikan tangan. Begini, katakan, saya mau yang dahsyat. Ya Roh Kudus, bantulah saya. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Itulah dia yang menjadi tema kita pada saat ini. Ada sebuah ayat yang akan saya sampaikan dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-8. Kita akan baca lebih dahulu dalam Alkitab. Bila kita membuka Yesaya 58, maka apa judul dari pasal 58 ini? Apa judulnya? Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Terus di dalam sepanjang pasal, ya saudara, 14 ayat, kita akan melihat, saudara, satu garis demarkasi pembeda yang sangat jelas, sangat ekstrim antara yang palsu dengan yang sejati, saudara. Ya, nah, salah satunya kita akan membaca di dalam ayat yang ke-8. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Saudara, dari sini kita bisa membaca ayat yang ke-8. Ini adalah perbedaan. Ini yang apa? Yang kesalehan yang asli atau yang palsu? Yang asli. Yang asli akan mendapatkan hasilnya pada waktu itulah. Ya, jadi setelah saya dan saudara menunjukkan kesalehan yang sungguh dan total kepada Tuhan, maka pada waktu itulah hasil dari kesalehan yang asli. Katakan, hasil dari kesalehan yang asli. Hasil dari ibadah saya yang sungguh-sungguh. Pada waktu itu, momentum itu akan terjadi yang dahsyat. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Nah, inilah ayat pendahuluan dan dari sini kita akan belajar bersama bagaimana hidup ini yang tersisa bisa istimewa, bisa luar biasa. Saya yakin saudara menghendakinya. Tidak mungkin saudara tidak kepingin. Saya dan Anda menghendakinya. Amin. Ada 3 momentum, ya, sesuai dengan tema kita. Momentum ilahi, ya saudara, di sini disebutkan, maka terangmu akan merekah seperti fajar pagi hari. Ya, lukamu akan pulih dengan segera. Luka yang sudah menaun, sudah abses, ya saudara, yang sudah menaun dan kronis tidak pernah sembuh luka ini. Saudara, maka ketika saya dan saudara menunjukkan kesalehan yang asli kepada Tuhan, maka lukamu akan apa? Pulih. Berapa lama? Segera. Ya saudara. Dan yang ketiga, Tuhan mengirim barisan di depan kita, apa namanya?
kebenaran. Terus di belakang kita diiringi oleh barisan yang bernama kemuliaan. Tuh lihat, apa enggak hebat nih orang kalau bisa kayak begini? Saudara, itu sebab selalu kita yakin bahwa firman Tuhan bukan menyiksa kita, memberikan peraturan-peraturan yang nyaris membuat kita ini hancur, mendeng, gepeng. Saudara dan saya, justru dengan firman yang saya dan Anda percayai dan pelajari, kita orang justru akan menjadi luar biasa. Katakan, pada waktu itu terang saya akan merekah. Luka-luka saya akan pulih dengan segera. Barisan depan saya adalah kebenaran. Kebenaran firman. Dan barisan di belakang saya adalah kemuliaan Allah. Yang nyadar, yang tahu, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kita perlu mempelajari tentang momentum ilahi. Momentum yang pertama kita akan membuka dalam Efesus. Fakta yang keempat ayat 4 sampai dengan 7. Momentum pertama ini wajib kita miliki. Kalau yang pertama kita tidak bisa, kedua dan ketiga goodbye. Ya saudara, itu sebab yang pertama penting sekali. Kita dulu ketika kecil belajar, nomor satu ketika saya di sekolah, mulai sekolah, ya saudara, umur 5 tahun di Surabaya, maka saya sekolahnya di taman kanak-kanak. Ya, guru-guru saya masih orang-orang Belanda, di taman kanak-kanak. Saudara, saya harus mulai paling awal, kemudian mulai sekolah rakyat. Dulu bukan sekolah dasar tapi sekolah rakyat namanya. 6 tahun. Kemudian SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Baru masuk universitas. Saudara yang kekasih, bisakah saya tidak usah sekolah, tiba-tiba saya masuk SMP? Tidak bisa kan? Nah, ini dasarnya. Momentum pertama, katakan momentum pertama saya adalah dasar kedahsyatan hidup saya. Ya, ayo kita baca bersama. Efesus 4 ayat 4, 5, 6, 7. 1, 2. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, bila kita melihat ayat 4, 5, 6 cuma diikat dengan satu kata yaitu SATU, satu. Saudara. Nah, inilah yang menjadi momentum pertama saya. Saya tidak punya ini, saya tidak bisa dahsyat hidup saya. Dahsyat itu apa toh saudara? Dahsyat ini bukan sesuatu yang lumrah bagusnya. Hebatnya tidak yang lumrah. Hebatnya sangat extraordinary. Ya, yaitu ada sesuatu dukungan kuasa supranatural. Kuasa ilahi, katakan kuasa ilahi. Hanya itulah yang bisa membuat saya dahsyat. Orang bisa mendapatkan keberhasilan. Any person can get that achievement by striving, by working so hard, by so many sacrifice, pengorbanan. Pengorbanan belajar, pengorbanan modal, pengorbanan gak tahu malu, kerja kasar, sampai kerja alusan apa saja. Pengorbanan harga diri dia, dimaki-maki orang. Itu sacrifice, orang usaha untuk bisa luar biasa tapi tidak dahsyat. Hanya mereka yang mendapat campur tangan Allah di dalam urusan pekerjaan sehari-hari, di dalam sejarah hidup sehari-hari, di dalam masa depan hari tuannya. Hanya mereka yang ada campur tangan Allah. Katakan campur tangan Allah. Hanya itulah yang bisa membuat saya dahsyat. Amin.
Jadi saudara mesti tahu. Itu sebab awal kita untuk bisa dahsyat, momentum pertama kita adalah saat kita dipanggil percaya kepada Tuhan Yesus. Dipanggil. Gusti engkang sampun nimbali kawula. Supaya kita semua ini dipanggil, diundang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi anaknya. Untuk bisa percaya kepada dia. Ini adalah momentum pertama. Tanpa percaya kepada Yesus. Tanpa mengambil korbannya. Tanpa masuk dalam baptisan air. Tanpa kita masuk dalam Bible study. Pendalaman Alkitab. Kita tidak ada pada momentum pertama. Dan kalau itu tidak ada. Hanya omong kosong besar saja. Bahwa hidup orang ini dahsyat. Hidup saya hanya bisa dahsyat. Hidup saudara hanya bisa dahsyat. Para kekasih. Bukan karena engkau punya modal yang bagus. Engkau disupport oleh kementerian apa barangkali. Engkau disupport oleh bank apa. Engkau disupport oleh orang-orang yang berpangkat dan mempunyai wibawa. Yang tahu engkau bisa diangkat baik, hebat. Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara pernah membaca kisah orang-orang yang berhasil di dalam dunia? Ketika saya masih remaja, saya melalap puluhan autobiografi atau biografi orang-orang besar. Macam Alexander the Great dan lain sebagainya. Orang-orang yang dahsyat, yang hebat, menaklukkan banyak negara dengan angkatan perang. Tetapi tidak dahsyat. Coba bandingkan dengan Daud. Coba bandingkan dengan Yakob. Orang yang sama sekali. Tidak ada alasan untuk mereka menjadi dahsyat. Tetapi hanya karena mereka itu percaya kepada Allah Yehova. Dan mereka mereka punya pledge, janji mereka, komitmen mereka kepada Allah. Allah memenuhi janjinya kepada mereka. Sehingga mereka menjadi dahsyat. Saya dan Anda mari kita mulai. Dengan menerima undangan panggilan Tuhan. Katakan saya sudah dipanggil. Diundang untuk menjadi orang percaya. Saya harus membuktikan kesalehan saya. Sebagai orang percaya. Saudara, itu modal pertama. Saya bisa menipu Anda. Saudara, dan itu bukan hal yang sulit buat saya. Anda bisa menipu orang lain. Tetapi saudara, engkau tidak bisa menipu di hadapan Tuhan. Itu sebab Tuhan ingin supaya Anda dan saya itu mempunyai kesalehan yang sejati. Sampai seluruh daging darah tulang kita. Itu ada pada satu panggilan dari Dia. Saudara, dipanggil percaya kepada Tuhan Yesus. Itu momentum nomor satu. Sehingga saya dan saudara mulailah kita menjadi satu. Satu tubuh. Satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Coba, kita ada satu persekutuan dengan Tuhan. Ini momentum kita yang pertama. Sulitkah? Pengalaman saya mengatakan tidak sulit. Karena ketika saya mulai melangkah pada langkah pertama saya, katakan langkah pertama iman saya. Coba tolong saudara krek gitu ya. Langkah pertama iman saya. Nah, langkah pertama iman saya dan langkah pertama iman saudara. Saudara, Tuhan mulai bekerja. Jadi bukan karena saya gak bisa. Wah, saya orangnya hebat. Setelah sekian tahun saya ikut Tuhan, Tuhan menjadikan saya dahsyat. Lalu saya mengatakan saya orang hebat. Kemana-mana saya saksi. Bahwa saya luar biasa. Kekayaan saya apa saja. Benda-benda yang Tuhan beri kepada saya apa saja. Wah, itu dosa. Kesaksian itu bukan begitu. Begitu banyak orang Kristen kemana-mana untuk bersaksi. Hanya untuk membanggakan siapa dia. Sepertinya dia yang dahsyat. Repot sekali. Dan memberi pendidikan rohani orang-orang Kristen sedemikian ini sulit sekali. Karena mereka sudah mempunyai, ya saudara, data empiris yang salah dalam otak mereka. Sehingga mereka mengatakan, aku bersaksi kuasa Tuhan luar biasa. Tetapi ditunggangi dengan
kesombongan tentang harta benda mereka. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Bagaimana seorang bisa dijaga tetap dahsyat. Dia itu tidak ada apa-apanya. Saya itu tidak ada apa-apanya. Karena saya itu sudah hilang menjadi satu tubuh. Saya sudah melebur menjadi satu tubuh. Satu roh. Satu Tuhan. Satu Allah. Satu Bapa. Dengan Kristus. Katakan luar biasa. Dari chemistry ini. Sudah kelihatan luar biasa. Hebat ya. Saya dan Anda bisa satu tubuh ketika kita makan menjadi dengan perjamuan kudus. Saya dan Anda satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, satu roh dengan Dia. Nah, ini sesuatu chemistry. Saudara, chemistry kita dengan Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu pekerjaan kita yang sulit setengah mati. Wah, aku harus berjuang loh. Aku harus puasa. Aku harus cungkir balik untuk aku bisa menyatu dengan Tuhan. Enggak, engkau pasti keliru menyatunya. Kalau seorang menyatu dengan Kristus, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkarya di dalam orang ini. Karena dia punya sifat duniawi, dia punya sifat lahiriahnya. Tidak mungkin mengizinkan dia untuk dia bisa menyatu dengan Allah. Bagaimana sih orang dosa kayak kita bisa menyatu dengan Allah? Dari mana yang benar aja lu? Tidak bisa kan? Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kenapa saya bisa menyatu dengan Tuhan? Karena karya Tuhan. Semua katakan, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Karena karya Tuhan Yesus. Karena Roh Kudusnya. Saya hanya flowing saja. Dan tiba-tiba saya menyatu dengan Dia. Nah, jadi tidak ada yang saya perlu sombongkan. Dengan topeng masker kesaksian, tidak perlu. Saudara tidak usah saksi, orang sudah tahu. Kalau saudara bersaksi itu supaya apa? Supaya orang-orang yang belum berhasil, yang belum mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan karena belum menyatu dengan Allah, belum menyatu dengan rohnya, belum menyatu dengan Allah Bapa, belum menyatu dengan firman-Nya. Belajar seperti saudara bisa menyatu. Kalau kita orang sudah menyatu dengan Tuhan, tidak ada kesombongan, harusnya tidak ada kesombongan. Saya mau tanya, ada apa tidak? Ada pamer apa tidak? Tidak. Harusnya tidak ada. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kita dipanggil percaya, itu termasuk kita melebur karakter kita yang tidak baik. Pembohong, kotor dan najis, ya pengecut, pengkhianat, semua sifat manusiawi yang iblis, itu kita dilebur. Kita tidak bisa melebur satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa, satu Allah dengan Kristus, dengan Allah Bapa, dan kita masih tetap dengan suasana kehidupan karakteristik yang salah. Itu kita belum melebur dengan Dia. Jadi momentum kita yang pertama itu adalah, saudara, itu adalah tanda tonggak sejarah kita, milestone kita yang pertama. Katakan, tonggak sejarah pertama saya, supaya saya menikmati kedahsyatan Tuhan Yesus, adalah melebur sifat saya di dalam sifatnya yang ilahi. Amin. Bukan pekerjaan saudara, setengah matilah. Nggak mungkin saya tidak mungkin. Saya nggak tahu Anda bisa apa tidak. Tapi kalau saya tidak mungkin. Ini hanya kasih karunia Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, saat kita dipanggil percaya kepada Tuhan Yesus, Dia pada detik yang sama, katakan pada detik yang sama. Saudara, pada detik yang sama, at the same time, in a twinkling of an eye, dalam sekejap, kita mulai dileburnya. Aku sekarang kok tidak suka sombong ya, tidak suka omong gede ya sekarang ya.
Aku kok sekarang tidak suka yang tidak baik ya. Aku kok sekarang jalannya mau lurus saja ya. Biar miskin, biar setengah mati, aku mau lurus aja. Nah, ini aneh. Ini ajaib. Katakan ini ajaib. Karena asli saya, karena asli saya bukan demikian. Amin. Jadi momentum pertama jangan sampai enggak ada. Momentum pertama harus ada. Supaya nyusul yang kedua. Katakan supaya menyusul yang kedua. Saudara yang kekasih, momentum kedua yang kita harus miliki, saudara, adalah saat Tuhan membuat sejarah barumu, sejarah baruku. Setelah kita dibentuk menyatu dengan Dia, katakan setelah saya berusaha dibentuk oleh Roh Kudus untuk menjadi satu dengan Dia, maka tahap kedua bisa mulai. Ya, yaitu Tuhan memberi kepada saya sejarah baru yang luar biasa. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami percaya ini akan kami alami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita akan baca bersama. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Wow. Ya, momentum kedua luar biasa. Ayat pembuka untuk momentum kedua, era kedua adalah hanya dekat Allah saja. Berarti setelah kita menyatu dengan Tuhan, saya mundur. Saudara malas. Saudara alasan terus. Hari Minggu, harinya Tuhan, hari kebaktian apa yang ada di gereja saudara. Saudara tidak konsisten dan tidak konsekuen. Saudara engkau mulai mundur. Momentum kedua engkau tidak dapat dalam hidupmu. Hanya dekat Allah saja. Semua katakan, hanya dekat Allah saja. Saya tenang jiwa saya. Karena Dialah gunung batu saya. Kota benteng saya. Saya tidak akan goyah. Karena saya dekat Dia. Amin. Ayo nanggung deh. Kalau step 1, momentum 1, sudah kita kerjakan, kita sudah melebur dengan Kristus. Kita mendengar bisikan iblis dan kawan-kawan dan famili kita yang tidak baik. Lalu kita mulai gak deket lagi sama Tuhan. Kita tidak kempal kalian Gusti Yesus lagi. Kita mulai terpisah. Kita mulai physical and social distancing dengan Dia. Kita punya distance dengan Tuhan. Itu akan membuat momentum kedua tidak terjadi. Alias tidak ada sejarah baru. Kita bilang sudah menyatu dengan Tuhan. Tidak ada sejarah baru. Ayo sekarang kita mau koreksi. Waduh, ini benar-benar kena aku ini. Aku sudah menyatu dengan Kristus. Gak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Inilah dosaku. Inilah kegagalanku. Yaitu aku tidak dekat dengan Tuhan. Saudara yang kekasih. Kalau saya dan saudara itu mendengar firman. Tidak usah orang lain ngasih tahu kesalahan kita. Kelemahan kita. Saya mendengar firman, saya membaca firman. Langsung saya tahu kesalahan saya. Aduh Tuhan, ini Tuhan. Puji Tuhan, hamba bersyukur engkau memberitahu sekarang kepada hamba. Tetapi seorang yang tidak dekat dengan Tuhan, saudara dia kehilangan kedahsyatan dalam hidupnya. Coba tengok. 1, ketenangan. Katakan, orang yang dahsyat memiliki ciri yang khas.
Satu, dia orang yang tenang. Betul apa tidak? Tenang. Ada COVID-19, ada apa, tenang dia. Ya, aduh di masa ini pendapatanku ataupun hasilku, incomeku merosot sekali. Ya kayak apa semua orang mengalami. Dia tidak menjadi stres, dia tidak menjadi ngelokro. Dia tetap tenang. Dia lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, pasti ketenangan ini bukan palsu. Beda dengan orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Itu pertama. Kedua, orang yang mempunyai momentum kedua, punya ciri yang khas selain tenang adalah menerima keselamatan. Katakan menerima keselamatan. Ketiga, ya, menjadikan Tuhan menjadi gunung batu keselamatan dan kota benteng yang tidak bisa goyah. Paling tidak 3 ancar-ancar yang hebat ini. Yang saya dan Anda harus miliki. Tenang, selamat, dan ada kota benteng yang membuat aku menjadi safe. Dan selalu aku secure dalam hidupku. Aman. Aku tidak akan goyang. Itulah saat Tuhan bekerja membangun sejarah baru saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, tidak ada hal yang lebih baik dari orang hidup selain dekat dengan Tuhan. Bila saudara saya dekat dengan dia, masalah apa, problema apa, kemustahilan apa yang kita orang hadapi. Kehancuran yang diakibatkan oleh apa, siapa, dan bagaimana, tidak masalah. Karena saudara dekat dengan Tuhan. Dia bisa mengatur semuanya. Jadi saudara mesti tahu. Rahasia kedahsyatan kita orang. Gak boleh lepas. Gak boleh jauh. Tidak boleh ada distancing dengan Allah. Harus selalu akrab dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa demikian, katakan bila saya bisa demikian, Tuhan benar-benar menampilkan dirinya sebagai gunung keselamatan saya, kota benteng saya, dan saya tidak akan goyah. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Mari berdoa bersama saya. Ya Bapa yang baik, jadikanlah di dalam manusiawi hamba yang sulit dibentuk. Pada saat ini hamba mohon Roh Kudus membuat hamba mulai melebur menjadi satu dengan Kristus, dengan Allah Bapa seumur hidup saya. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bantulah kami. Ini rahasia pertama kami. Bantulah kami supaya semua kekasih yang mendengar firman ini memasuki satu era yang dahsyat dalam segala bidang dalam hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.